Oke, selamat datang kembali di Visip Diskusi dan terusan daripada 9 nilai UI. Tadi kita udah bahas 5 diantaranya. Kali ini sama, saya kehadiran yang mahasiswa baru kuliah 9 minggu gitu ya. Dan bagaimana mereka menerapkan 4 nilai yang dari 9 itu di dalam kampus dan juga kehidupan mereka gitu. Nah, bedanya kali ini saya nggak sendiri. Saya punya moderator lain. Nanti kita kenalan ya. Tapi mungkin sebelum ke situ kita ngobrol, ada baiknya kalian bertiga ngenalin siapa namanya, dari jurusan apa, dan juga kenapa masuk UI. Silakan. Silakan, Zat. Oke, halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Irsyad Adiatma dari Prodi Ilmu Komunikasi. Dan sebelumnya alasan saya masuk UI adalah sejak kelas 6 SD masuk Prodi Ilmu Komunikasi di UI sudah menjadi impian yang saya dambakan selama bertahun-tahun ini. Dan alhamdulillah saya diterima di pilihan pertama saya. Dan tentunya saya pilih UI bukan hanya karena top 1 ya, cuman lebih ke melihat ke depannya secara prospek kerja gimana, secara aspek alumni Persaingan. persen, dan itu membuat saya membulatkan tekad untuk memilih UI terutama di ilmu komunikasi. Lama ya dari kenal nama Iya. SD ya. Oke, lanjut Windina. Oke, halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Windina Grantia Sitompul. Saya dari Prodi Antropologi Sosial. Alasan saya masuk UI itu karena saya orangnya cukup suka bersosialisasi, Mbak. Saya cukup suka ketemu banyak orang, dan untuk berbicara depan orang itu menurut saya itu kesenangan bagi saya. Itu dia. Pas jadi antropolog. Oke, silakan Aya. Oke, halo semuanya, perkenalkan nama saya Alia Rizky Zahra dan saya dari Prodi Ilmu Politik 2025. Dan ada suatu alasan mengapa saya memilih UI adalah karena tentu saja UI adalah top 1 di Indonesia. Dan bukan cuma itu, Prodi Ilmu Politik adalah salah satu yang terbaik juga di Indonesia. Makanya saya kira memilih Ilmu Politik UI itu adalah pilihan yang sangat baik. Dan untungnya saya diterima di sini melalui jalur SNBP seperti itu. Oke, thank you. Nah, yang terakhir tadi Alia akan nemenin Mbak Nat untuk kita ngobrol dengan Windina dan Irsyad. Benar sekali, Mbak Nat. Mungkin ada pertanyaan tentang kepedulian nih, Alia, kepada teman-teman. Silakan. Baik, jadi nilai ke-6 ya, ini berarti nilai ke-6 dari 9 nilai UI adalah kepedulian. Nah, jika berbicara tentang kepedulian, tentu kita teringat dengan interaksi sosial yang kita lakukan sebagai manusia ya, kan kita makhluk sosial. Dan di dalam interaksi sosial itu tentu kita menemukan orang-orang yang kita suka gitu. Dan suka itu bukan berarti harus secara attraction seperti itu, tapi mungkin bisa suka kepribadiannya, suka cara ngomongnya, dan suka pembawaannya seperti itu. Dan dari orang-orang yang kita peduli itu kan mungkin kalian pernah merasakan bahwa kepedulian yang kalian berikan kepada orang-orang tertentu itu nggak bertimbal balik gitu. Mungkin kalian pernah merasa bahwa lingkungan di sekitar kalian itu tidak menaruh kepedulian kepada kalian sebagaimana kalian melakukannya pada lingkungan itu. Nah aku mau tanya nih, menurut kalian apakah kita tetap harus menaruh kepedulian kepada lingkungan apabila lingkungan itu Nggak sudah peduli. merasa seolah-olah tidak peduli sama kita? Gimana, Irsyad? Oke, kalau menurut aku sendiri, kepedulian itu merupakan sebuah pilihan, bukan paksaan. Karena kepedulian itu kan kembali lagi berasal dari niat kita ya. Kita tuh tidak bisa membuat semua orang sekitar kita peduli terhadap suatu hal, akan tetapi kita juga tidak boleh memalsukan kepedulian kita terhadap suatu hal. Dan begitupun juga kalau emang dari diri kita sudah berniat untuk peduli, itu tuh secara tidak langsung, secara tidak disadari membawa dampak atau perubahan yang besar terhadap sekitar kita. Gitu sih menurut saya. Oke, jadi nggak peduli orang peduli apa enggak sama kita.
kalau kita memang pribadinya peduli ya sudah gitu kan. Betul. Yang penting asal niatnya untuk peduli aja sih Mbak. Asal Ini- niatnya iya, positif betul. ya. Iya positif betul. Kerasa nggak di dengan mahasiswa kan kamu baru nih Sat. Itu kadang-kadang kepedulian tuh ya Alia ya Iya, Mbak. bisa dilihat kok ini orang peduli banget sama gue Iya, gitu. terkadang kan mungkin kalian bertemu sama orang yang kelihatannya cari perhatian seperti itu ya, Iya. dengan peduli secara berlebihan. Itu Ada menurut nggak kalian gimana? ditemuin nggak Irsyad? Kalau yang pasti sih sebagai mahasiswa baru di UI ya, pasti ada aja orang yang menjerumuskan untuk tidak peduli dalam suatu hal. Akan tetapi kayak yang penting tuh kita tahu apa yang benar bagi diri kita dan nilai-nilai tersebut yang harus kita bawakan gitu loh. Dan menurut aku tuh peduli dalam konteks akademis nih ya, dalam konteks perkuliahan ini tuh sangat penting karena melatih kedisiplinan. Itu sih, Mbak. Berarti ini berkaitan dengan nilai kita yang selanjutnya ya, Mbak ya. Iya, betul ya. Iya betul. Dan kalau nggak salah Alia di kelas kita juga ada tuh berhubungan dengan apa tuh respect, iya, benar bisa sekali, ambiguity. Mbak. Apa kira-kira hubungannya sama yang mana ya? Jadi sebelumnya kan Mbak Nat telah mengajarkan kepada kelas PPI B, kelas kami, beberapa nilai yang mulia, yaitu yang pertama respect, disambiguity, lalu ada harmony. Dan perseverance. Dan kepedulian ini sangat bisa dikaitkan dengan respect, di mana kita bisa peduli terhadap tugas-tugas yang diberikan dan juga peduli terhadap perkataan yang Mbak Nat sampaikan kepada kita mengenai keperluan tugas dan lain sebagainya, seperti itu. Dan kita bisa menaruh rasa hormat di dalam kepedulian kita itu. Berarti itu nggak berlaku hanya di kelas PPI kita, tapi baiknya sih mahasiswa gitu ya, dia kayak pay attention untuk dia peduli, dia mau diapain nih, ada tugas nggak, ada kuis nggak gitu kan. Iya. Dan menurut saya tuh kepedulian tuh harus ditanamkan pada diri sendiri ya. Karena ibaratnya tugas nih teman-teman. Kalau kita tidak mengerjakan suatu tugas, gak akan ada orang lain yang ngerjain. Jadi kita harus peduli terhadap tanggung jawab kita. Nah itu Benar sekali. kalau nggak salah Alia itu berhubungan dengan tadi tuh Nilai. narasumber kita yang Luffy bicara tentang keterpercayaan. Jadi kalau orang peduli dia bisa dipercaya. Iya, benar, betul. Mbak. Benar Oke. sekali. Oke, nah ini kita maju ke nilai berikutnya Alia, silakan. Oke, nilai berikutnya seperti bisa dilihat di layar adalah kedisiplinan. Jadi seperti kita tahu kalau kedisiplinan itu lebih sering diasosiasikan dengan patuh kepada aturan tertentu seperti itu. Nah, kan kita ini sebagai mahasiswa baru ya teman-teman, kan kita baru 9 bulan masuk ke dalam 9 dunia bulan. perkuliahan. 9 minggu gak sih? Oh iya, 9 bulan. oh sorry, Kelamaan, maaf. 9 minggu. 9 minggu. Nah, itu kan waktunya masih agak Pendek banget ya. pendek banget, dan kita baru banget masuk ke sini. Dan mungkin di antara kalian ada yang ngerasain culture shock antara perpindahan dari SMA sama kuliah seperti itu. Dan sistemnya tentu berbeda, terutama sistem pembelajarannya, sistem akademiknya. Nah, menurut kalian bagaimana sih bisa mempertahankan kedisiplinan jika menghadapi perubahan sistem yang signifikan seperti peralihan ke SMA ke kuliah? Oke, kalau menurut saya ya cara menghadapi kedisiplinan itu dari masa transisi dari SMA ke perkuliahan itu harus dihadapi dengan profesionalitas. Karena kedisiplinan itu bukan soal kaku sama aturan, tapi lebih ke bagaimana kita bisa konsisten dalam pertanggungjawaban. Soalnya kan ibaratnya disiplin tuh bersifat adaptif ya, terutama bagi kita sebagai mahasiswa baru kan banyak nih masa peralihan yang harus kita adaptasi. Apalagi tadi yang Alia sebut culture shock. Nah itu tuh saya sangat mengalami culture shock, dan cara saya menghadapi masa transisi tersebut adalah dijalanin aja. Soalnya dengan seiring berjalannya waktu kita akan dipertemukan dengan kesempatan yang baru, relasi yang jauh lebih banyak, dan membuka wawasan kesempatan yang jauh lebih banyak lah bagi kita. Oh ya, berarti disiplin itu adaptif ya intinya. Adaptif betul. Jadi dimanapun kita berada, kita
harus tetap menjalankan hidup sebagaimana aturan di tempat di mana kita berada sekarang. Iya. Aku jadi ingat nih Alia, disiplin itu kan tidak harus being on time jam 6.30 misalnya. Iya. Kalau nggak salah kita punya kasus di mana ada 3 orang yang telat untuk mengunggah tugas. Oh iya benar-benar. Ya, lalu kalau nggak salah di grup itu keputusan untuk bagaimana dia bisa unggah atau tidak itu diserahkan kepada teman-teman koordinator di grup itu, benar gak sih? Benar Mbak, saya ingat saat itu. Iya kan? Jadi bukan masalah dosen yang bilang bisa atau enggak gitu. Tapi kesepakatan daripada grup itu boleh atau enggak. Benar ya? Benar. Dan kalau nggak salah ada peserta yang dia sangat disiplin, dia bilang, Mbak ini yang terakhir. Oh, Saya telat, ini yang terakhir. Habis itu 0 kan kalau saya telat gitu. itu Berarti menunjukkan dia- bahwa dia sangat berdedikasi ya. pada Iya, betul. Dan masukin ke nilai yang sebelumnya yang kejujuran itu juga nggak sih, Mbak? Iya, betul Iya, sekali. betul sekali. Jadi saling berkait Iya, ya. Berkaitan, betul. iya. Berkaitan satu dengan yang lain. Oke, jadi nggak cuman berhenti sampai nilai, tapi implementasinya ada. Karena kan di kehidupan kita tuh kita harus bertanggung jawab dengan segala hal ya, dan itu masuk ke dalam nilai disiplin. Benar. Berkaitan juga sama tanggung jawab yang Iya tadi. betul. Jadi saling berkaitan dengan nilai-nilai yang lain ya. Karena iya betul. Karena kalau gini, kalau kita telat, si orang yang sudah nyediain link gitu ya untuk kita, itu kan kita berarti nggak respect dia. Respect, Iya. betul. Benar. Betul nggak? Betul, Mbak. Benar. Jadi udah susah tuh bikin, terus ya udah gitu. Sama kayak kalian kan, hari ini ada kuliah tiba-tiba nggak ada, loss. Itu kan ada rasa gimana sih nih kok nggak Iya. ada, iya kan? Betul, Mbak. Kenapa Betul nggak sekali. bisa bilang jauh hari Iya. misalnya atau tadi malam lah gitu Iya. kan? Jadi nggak semena-mena. Oke, kita maju ke nilai berikutnya. Nah ini mungkin lebih pas. Silakan Widina. Gimana Alia? Oke, jadi nilai selanjutnya adalah keteladanan. Nah, keteladanan tuh apa sih? Keteladanan itu ketika kita mengambil contoh baik dari seseorang. Nah, biasanya mungkin teman-teman pernah mendengar kata role model, dan role model tuh semacam orang yang dijadikan panutan dan yang bisa memotivasi kita dan menginspirasi kita dalam pengambilan keputusan dan kegiatan yang kita ambil. Dan itu tujuannya buat meraih mimpi kita dan tujuan kita dalam hidup. Nah, biasanya ya orang-orang yang aku kenal itu role modelnya tuh berasal dari kalangan yang lebih tua dari mereka, kayak misalnya figure publik yang udah terkenal atau enggak tokoh sejarah Iya, seperti itu. betul. Nah, menurut kalian apakah role model itu harus berasal dari kalangan yang senior atau bisa dari kalangan yang sebaya seperti teman sebaya dan juga bahkan orang-orang yang lebih muda daripada kita? Silakan Widina. Gimana? Oke, kalau menurut saya yang namanya keteladanan itu bisa datang dari mana aja, bener kan? Bahkan dari sesimpel siapa yang duduk di sebelah kita setiap hari. Iya Ya betul kan? betul. Betul sekali. Nah, bahkan sekecil kita bisa bilang terima kasih ke Iya. siapa aja, ke sekecil ya gak pernah lupa bilang minta maaf, bilang terima kasih, itu menurut saya salah satu keteladanan kan. Betul. Dan gak selalu yang namanya teladan itu dari senior, karena bahkan anak kecil pun bisa kasih kita keteladanan juga Iya, kan. setuju. Oh iya, benar sekali ya. Berarti siapa aja bisa Siapa ngasih aja contoh bisa. baik ke kita. Jadi nggak lihat umur sebenarnya ya, karena kita bisa saja adopsi dari nilai-nilai baik dia kan gitu. Karena siapa aja bisa berbuat baik. Iya. Ya itu patut, memang bagus sekali. Jadi mahasiswa UI itu harapannya adalah mengadopsi keteladanan itu bukan hanya dari orang yang lebih tua saja, Benar. tapi dia bisa lihat dari umur yang beda atau bahkan sebaya dengan Teman dia. sebaya, betul. Oke, ini yang terakhir nih Alia. Oke, jadi nilai yang terakhir ini sangat nyambung banget ya sama kondisi sekarang. Jadi kan seperti yang kita tahu teman-teman, kalian pasti
sering banget dengar istilah kayak era global, era digital atau globalisasi. Nah, kenapa itu sering banget ada? Karena memang itu realitanya sekarang. Karena sekarang tuh teknologi informasi sudah memungkinkan kita untuk bisa terhubung dengan orang-orang, tak peduli adanya jarak dan juga batas-batas geografis dan administratif dari negara. Nah, dari itu banyak banget kan influence atau pengaruh dari luar negeri yang datang ke Indonesia, dan ada sebagian orang yang berpendapat bahwa influence ini tuh bisa jadi suatu semacam ancaman bagi identitas bangsa. Identitas. Iya, identitas bangsa. Jadi menurut kalian bagaimana sih kita bisa menjaga identitas bangsa dan rasa cinta tanah air di derasnya arus globalisasi Nah, seperti ini sekarang? pas nih dijawab sama antropologi. Gimana Widina? Oke, ini menurut perspektif saya aja ya Mbak. Kalau menurut saya di era globalisasi ini sangat amat bagus. Jadi kita lebih bisa punya teman dari luar negeri lebih banyak melalui aplikasi, udah banyak lah sekarang, Snapchat, Iya, macam-macam. macam-macam deh. Nah itu bagus. Bahkan ada, kita kasih contoh lah, ada orang yang pergi belajar ke luar negeri, ya kan? Kita di sana itu mungkin kita belajar tentang budaya mereka, tapi kita jangan pernah lupa kalau kita itu berasal dari Indonesia. Contohnya kita tetap punya empati, attitude yang baik, sesuai dengan dari mana kita berasal. Kan di Indonesia kan attitude dan adab itu sangat amat dipentingkan kan di sini. Nah, kayak pada akhirnya siapa kamu yang sekarang itu dilihat dari mana kamu berasal sih. Kalau menurut saya kayak gitu sih. Iya, jadi dimanapun kita pergi, kita harus tetap membawa jati diri Indonesia seperti itu. Bagus sekali. Oke. Thank you banget. Ada satu tokoh yang mungkin di FISIP juga bukunya kita bedah. Tapi mungkin pasca kali ya yang bedah. Saya kenal ada namanya Antonio Gramsci. Dia Antonio Gramsci, kayaknya politik juga baca buku-buku itu. Ada satu buku yang dia sempat tulis di penjara waktu itu, karena dia melihat hubungan antara negara sama masyarakat. Ada satu konsep yang aku pikir itu penting untuk kita ketahui, namanya hegemoni. Hegemoni, betul. Bukan dominasi. Hegemoni itu biasanya power tapi soft. Masuknya lewat budaya. Jadi kalau mau menghancurkan sebuah bangsa, itu bukan dengan senjata dador gitu, tapi budaya mereka atau identitas mereka ya, kebangsaan itu yang diserang. Bagaimana dia sebagai orang Indonesia punya identitas gitu kan, dan itu nggak terasa Windina, hegemoni itu biasanya pelan masuknya tahu hilang. Iya, apalagi sekarang kan ada banyak cara ya di mana hegemoni itu bisa masuk, seperti dari sosial media, tren yang kita lihat di video pendek dan segala macam. Ya betul sekali. Jadi nilai yang terakhir ini juga penting sekali untuk kita punya dan wrap up dari 9 nilai UI. Dan izin nambahin Mbak, perkara nilai kebangsaan ini kan sebenarnya tuh networking tuh penting ya. Kita tidak bisa dipungkiri kalau emang berjaring, bertemu dengan teman-teman baru ataupun kenalan baru dari berbagai macam budaya luar negeri itu emang baik. Cuman kebangsaan itu tidak bisa dipisahkan dari kebanggaan. Berarti kita harus tetap bangga sebagai warga Indonesia gitu ya. Dan punya karakter. Betul. Punya karakter. Orang Indonesia itu apa sih? Betul. Gitu ya. Iya, Mbak. Oke, so itu akhir dari diskusi kami tentang 9 nilai UI di episode kedua ya, menarik sekali. So nantikan episode berikutnya tentang FISIP diskusi. See you. Dah.